Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia tersebut mempunyai pembahasan-pembahasan yang akan kita paparkan dan akan kita sampaikan dari kurikulum tahun 1947 sampai sekarang untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan kurikulum. Sebelum ke materi inti pembahasannya, di sini saya akan memperkenalkan kelompok anggota kami. Yang pertama ada Silpi Nur Aini, nomor NIM P.2.220067. Yang selanjutnya Fitri Nurhalisa, nomor NIM P.22.0079. Dan yang terakhir saya sendiri, Maharani, nomor NIM P.2.220078. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang rencana pelajaran tahun 1947 atau bisa disebut juga dengan kurikulum tahun 1947, yang mana kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan, karena pada masa itu Indonesia berada dalam pergolakan akibat agresi militer Belanda beserta sekutunya. Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang menekankan pada pembentukan karakter manusia di Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini, sehingga belum berfokus pada pendidikan pikiran, melainkan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang selanjutnya ada rencana pelajaran terurai atau bisa disebut juga kurikulum tahun 1952. Pemerintahan melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Dalam kurikulum ini berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. Materi yang selanjutnya ada rencana pendidikan pada tahun 1964. Konsep pembelajaran dalam kurikulum tahun 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Penerapan kurikulum tahun 1964 di dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum tahun 1964 ini juga bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dari jenjang sekolah dasar atau SD. Selanjutnya ada kurikulum pada tahun 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah memiliki kolerasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada kurikulum
tahun 1968 ini pula sistem penjurusan dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11. Yang selanjutnya itu kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau yang disebut manajemen by objektif. Yang terkenal saat itu metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu pelajaran setiap satuan bahasaan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi atau di petunjuk umum. Tujuan instruksional khusus atau TIK. Materi pelajaran, alat pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik karena di sini guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini mengusung proses skill. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif, yaitu CBSA atau Student Active Learning. Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah. Karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur wulan. Dengan sistem catur wulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pembelajaran yang cukup banyak. Tujuan pengajaran materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Di sini juga ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Setelah 10 tahun berlangsungnya kurikulum 1994 berjalan, kurikulum ini digantikan oleh KBK di tahun 2004. Dengan berlakunya KBK ini, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulumnya, yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi serta peserta didiknya. Kurikulum menekankan 3 unsur pokok kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator, dan evaluasi. Dalam penentuan keberhasilan pencapaian serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajarnya itu. Dalam kurikulum 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA. Yang selanjutnya ada kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 atau KTSP. Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian, tenaga pengajar
bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah. Yang selanjutnya ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 ini adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Adapun aspek yang dinilai pada kurikulum 2013 ini ada 4. Yang pertama, aspek pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Ketiga, sikap. Dan yang keempat adalah perilaku. Yang selanjutnya, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi learning crisis atau krisis pembelajaran yang telah lama terjadi. Selain itu, kondisi ini diperparah oleh pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak dari sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Lalu apa sih tujuan kurikulum merdeka ini? Nah, yang pertama itu membuat sekolah dan pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola sendiri pendidikannya yang sesuai dengan kondisi di daerahnya. Yang kedua, untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan berdaya saing tinggi. Yang ketiga, untuk menyiapkan bangsa untuk menghadapi tantangan global era revolusi industri yang keempat. Yang keempat, menguatkan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menjadi kurikulum baru yang sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Dan yang terakhir, yang keenam, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Lalu, apa saja sih prinsip pembelajaran kurikulum merdeka itu? Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga siswa dapat mendalami konsep sesuai waktu yang dibutuhkan dan guru dapat memilih perangkat ajar sesuai karakteristik siswanya. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler. Pembelajaran ini berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi umum siswa. Dan yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ini dilaksanakan sesuai dengan minat yang dimiliki siswa serta sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan. Dari pembahasan pertama sampai akhir mungkin dapat kelompok kami simpulkan bahwasannya perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evolusi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntutan global. Pembaruan kurikulum yang terus-menerus diperlukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan dalam menghadapi tantangan masa depan. Pendekatan belajar yang berfokus pada pengembangan keterampilan, keberagaman, partisipasi stakeholder, dan penahanan dan pemahaman terhadap sejarah perkembangan kurikulum menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.